selanjutnya saya persilahkan Adinda Amir Faisal Nek Muhammad. Ini founder, pendiri dari Aceh Connection. Nah, ini jadi di mana-mana sekarang sudah ada satu restoran namanya Aceh Connection. Jadi kita dengarkan sekarang, silakan. Ya, terima kasih Prof. Bahtiar, senior. Terima kasih juga buat Surya Dharma, satu ketua tim yang memberikan kesempatan buat saya untuk ngomong. Saya lihat begini, mungkin tadi saya lihat Prof, semuanya kan pintar-pintar nih. Bagus semua, intinya pasti pembangunan ekonomi, kemudian penanganan COVID, satu lagi apa ya tadi ya, pokoknya ada 3 itulah yang saya lihat. Pada saat saya kemudian mau ngomong, kayaknya udah semua diomongin. Saya mau yang simpel-simpel aja, Prof. Yang saya lihat gini, kalau kita bicara pandemi, kita bicara COVID, tantangan dan sebelumnya, yang jadi pertanyaan saya ini sebelum COVID apa prestasi kita? Kan belum ada juga. Jadi kalau kita bicara depan, Aceh ini kan sudah di bottom, Prof. Jadi kalau udah di bottom, yang kita lakukan tinggal mantap ke atas saja. Peluang untuk melakukan itu jadi banyak sebetulnya. Cuman bagaimana sekarang trigger oleh pemimpin. Kemudian bagaimana kesempatan itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana caranya bahwa kita bicara misalnya bagaimana lulusan ini terserap di Aceh. Sementara lapangan kerja pun saya lihat belum ada yang serius berpikir bagaimana ini kemudian bisa dikembangkan dengan baik. Lalu mengenai misalnya penanganan COVID, saya lihat penanganan COVID ini masih dilakukan masing-masing, belum ada kerjasama. Nah, kalau seandainya tidak ada kerjasama, saya lihat ada Pemda, ada Unsiah melakukan hal yang positif, paling nggak jangan saling kemudian berseberangan, tapi bersatu sajalah. Sehingga kita masyarakat di Aceh, kemudian di Jakarta ini juga melihat bahwa ada aksi serius yang dilakukan oleh teman-teman di sana untuk bagaimana solusi penanganan COVID ini ada. Nah, walaupun kita paham misalnya bahwa dimanapun di seluruh dunia, masalah penanganan COVID ini tidak ada yang maksimal. Karena ini satu pandemi yang kemudian kita sama-sama mencari bagaimana solusi terbaik. Tapi tolong pertontonkanlah kepada kita, masyarakat baik di Aceh maupun di Jakarta, kekompakan antara pemimpin kita di Aceh untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga kita semua dan memberikan kontribusi dengan Aceh Connection Foundation. Itu jauh sebelumnya, pada saat misalnya baru ada beberapa puluh yang terkena, kita sudah menyumbangkan mulai APD, kemudian mulai dan segala macam. Itu kontribusi saya selaku orang Aceh di Jakarta dan mempunyai rezeki yang lebih untuk membantu. Nah, saya minta juga teman-teman kita diaspora yang lain itu juga bisa melakukan hal yang sama. Saya nggak berbicara bagaimana apa sih langkah yang harus dilakukan berikutnya. Tapi sejauh ini yang saya lihat begini, Prof. Kita selalu ini paling hobi bagaimana ceritanya kita membantu dengan asing. Padahal kita sendiri punya BUMN di Indonesia yang bisa kita mintain bantuan untuk masuk ke Aceh. Ini juga belum dilakukan. Saya belum pernah melihat pemimpin kita di Aceh, baik Pemdanya, untuk kemudian berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, melakukan satu sinergi sehingga pembangunan di Aceh itu banyak. Yang dilakukan itu kan tidak mesti melalui investasi di Aceh. Bisa saja misalnya serapan tenaga kerja dapat dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus di Aceh. Jadi banyak hal yang sebetulnya saya lihat belum dilakukan dengan maksimal oleh Pemda selama ini, kecuali yang saya lihat adalah dagangan politik yang tidak pernah kunjung selesai. Selalu mendekati Jakarta dengan politik dan lain segala macam, tapi rakyat terabaikan sampai detik ini. Mungkin saya banyak, Prof, yang saya sampaikan, karena semua sudah disampaikan, saya rasa cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uraian pandangannya tadi yang sangat implementasi nyata di lapangan. Dan saya sebenarnya ada satu titipan buat Adinda. Kita ini di seluruh seantero Aceh dunia ini, bahkan dunia sudah sebenarnya sekarang, itu banyak sekali orang jual mie Aceh. Tapi mie Aceh itu sudah menjadi franchise, kadang-kadang yang buat itu bukan orang Aceh lagi. Tapi di sini perlu quality control. Nah, jadi mestinya kita, Anda yang mempunyai satu reputasi yang cukup bagus di bidang itu, di bidang memajukan semua makanan-makanan Aceh yang sudah mulai hilang, nah itu juga mengontrol. Supaya mereka jangan hanya pakai nama mie Aceh, tapi rasanya bukan rasa Aceh. Jadi ini salah satu tugas moral, menjaga quality control. Baik, selanjutnya saya persilahkan
Mudah-mudahan sudah siap. Bapak Dr. Hadi Rusli Hasbi, LCMA, pengasuh pesantren Kalbun Salim, Jakarta. Pak Tengku, sudah siap? Pak Tengku Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Ini di penghujung. Ya, karena merujuk kepada judul hikmah positif dari COVID-19. Tentunya berkaitan dengan kampung kita di Aceh. Saya tadinya mau ngomong bahasa Aceh kental, tapi Pak Bakhtiar Ali melarangnya daripada muncul bunga merah, mending nggak usah. Hana long larang adanya. Hanya long larang. Bukan simbol. Nah di Amerika, nah di Aceh. Nah, asal Ya. aku maksud bahasa Aceh, dipersilakan dengan hormat. Baiklah dakwah dawi. Ini apa bahasa Aceh? Silakan. Silakan, Pak. Berkaitan dengan jadi ya. tidak membiarkan, tidak membinasakan budaya lokal. Nah, jadi ini pakai apa bahasa Aceh? Ya kan? Silakan. Itu kita buat mie Aceh gaduh-gaduh aja. Hikmah positif dari COVID-19, saya lihat, maaf ya, di Aceh kalau kurang hati-hati dalam menanganinya bisa menjadi lebih berat dari daerah-daerah yang lain. Kenapa? Karena persoalan-persoalan di Aceh ini komunitasnya masyarakat berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Salah satu perbedaannya, saya menarik yang disampaikan oleh Pak Humam tadi, Pak Humam Hamid, bahwa rujukan orang Aceh itu karena 80% rakyat Aceh itu pernah jadi santri pesantren, maka rujukan orang Aceh dalam seluruh persoalan, mereka tidak melihat itu persoalan dunia akhirat. Semua persoalan rujukannya ulama-ulama pesantren. Yang ini yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah secara sepihak. Makanya, seperti nyinyir ini contoh nyinyir saja. Orang Aceh sering nyinyir, tidak usah pakai masker, cukup dengan zikir dan doa tolak bala, insya Allah COVID tidak lalu turun gede. Nah, ini salah satu nyinyir. Nyinyir yang kedua adalah untuk di masjid safnya jarang-jarang. Tapi giliran di pasar, orangnya dekat-dekat, tapi orang pasar tidak pernah terkontaminasi dengan COVID. Makanya ini salah satu cara, ini mereka, kata mereka, salah satu cara untuk menjauhkan kita dari Islam. Ini nyinyir mereka. Ini yang pemutuh orang nyinyir. Coba Aceh. Ya. Tengku, dipersilakan. Ada gangguan teknis? Halo? Kamu tuh Baik, nanti saya kasih juga closing statement. Pernyataan akhir. Dari semua akhir. Saya persilakan Adinda Yunidar ZA MSI, Ketua Ikatan Mahasiswa Sarjana IMPAS Jakarta. Sudah di tempat? Silakan. Oh ya, sedang bergegas lari kemari. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang disampaikan oleh Bapak Profesor Bakhtiar Ali pada kesempatan yang berbahagia ini. Dr. Insinyur Surya Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada IMPAS untuk hadir pada kesempatan berbahagia ini sebagai Ketua PP Tim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bisa bertatap muka pada kesempatan berbahagia. Karena waktu yang sangat singkat, maka saya akan menyampaikan beberapa hal saja bahwa kita ada sebuah generasi, sebenarnya generasi yang memang harus diberikan kesempatan untuk kepercayaan. Di tingkat generasi pun sekarang hilang kepercayaan, apalagi di tingkat misalnya pengambil kebijakan, masyarakatnya, ulamanya, semuanya, terutama yang di Aceh. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari kita. Maka Tuhan, mungkin ini sebuah bala kita ini. Dalam kesempatan ini kita dikasih pandemi virus C19 atau virus corona yang mendunia ini harusnya melahirkan hikmah dan tantangan bagi kita ke depan bagaimana memperbaiki hubungan-hubungan, ya terutama hubungan sosial yang tadi yang memang kita lihat retak, kepercayaan itu hilang. Yang kedua, pengetahuan sebenarnya sudah menjadi pengetahuan bersama sekarang ini. Dunia sudah terbuka, masyarakat terbuka, ilmu pengetahuan IT terbuka bersama. Semua orang bisa bertatap muka dalam waktu yang bersamaan di seluruh penjuru dunia. Bahkan terima kasih teman-teman saya yang di format mahasiswa seluruh dunia dan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi sebuah silaturahmi cara-cara baru, new normal yang dikatakan itu, memberi peluang kita ke depan bahwa hati kita, perasaan kita, apapun kebersamaan itu harus dibangun, walaupun dalam suasana seperti ini. Yang keempat, bagaimana memberikan Urang Acehnya sebuah tradisi baru yang susah sekali berubah orang Aceh. Orang Aceh na peribahasa awalu kutubiat kiban lazim menan mangat. Jadi sesuatu yang tradisi sudah dia lakukan itu sangat susah berubah. Mungkin di tradisi yang lain, di peradaban yang lain juga seperti itu kami rasakan. Namun sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang mudah, hati mudah yang memakai rasionalitas. Tadi ada pembicara sebelumnya sudah panjang lebar menyampaikan bahwa bagaimana ini posisi rasionalitas dan posisi keimanan itu punya Tuhan hati itu harus di satu inikan, nyinyir tadi. Jadi semua yang kita belum tahu persis atau apa kita ikuti apa pengetahuan alim ulama, ilmu pengetahuan, akademisi segala macam. Jadi kita bersatu dalam membuat sebuah persepsi dan membangun sebuah kepercayaan agar ada suatu kepercayaan yang bersama akan terbangun di semua lini, baik di tingkat mahasiswa, di tingkat para pejabat, di tingkat akademisi, di tingkat urungsi, bagaimana kita bisa semuanya menghormati orang-orang tua, mengambil iktibar. Mereka sudah lama berjalan, banyak pengetahuan, pengalaman beliau-beliau telah alami. Apalagi di Aceh, ini periodisasi saja untuk membangun yang 30 tahun dulu itu nggak sampai sekarang. Kemudian timbul pandemi ini. Nah, ini buat kita adalah sebuah hikmah untuk menyatukan kembali. Nah, kita juga dalam kerangka 75 tahun HUT NKRI, kemudian ada HUT PP Tim, kemudian pada hari ini saya mengucapkan selamat 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga ini suatu yang kita rasakan bersama, bagaimana ini bisa kita membuat pondasi baru saling menghormati, menghargai, baik di tingkat sikap kita, perilaku kita, bahkan sampai ke tindakan. Saya kira demikian beberapa yang saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali karena saya dekat sebenarnya. Saya orang Merdu di Masjid Duha. Pak Prof Bakhtiar orang di Udung Melasahabi. Jadi kami ini sebenarnya dekat, tapi baru ketemu di sini. Mudah-mudahan bisa mengkonektingkan kembali bagaimana perasaan-perasaan local wisdom yang ada di kita semua. Dan kita sering lihat gede-gede Bapak dulu. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala kekurangan dan kekilafan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin Al-Mukarram yang saya muliakan semuanya, saya mohon untuk tetap berada di tempat masing-masing. Apa yang kita diskusikan ini sebenarnya sedang dari sejak awal itu bisa kita nonton di Facebook Serambi. Jadi masih ada, jadi masih in. Nah, jadi di Facebook Serambi. Saya minta tolong kenapa mesti bertahan sedikit lagi, karena nanti beberapa star dari mancanegara, dari Belanda, dari Australia, dan dari Turki, mereka lah yang saya berikan kesempatan terakhir. Jadi menyuhai diaspora luar negeri. Ya, jadi oleh karena itu, yang di dalam negeri saya dahulukan sekarang, Adinda yang ada di Turki, yang ada di Australia, bersabarlah sedikit lagi. Saya persilahkan sekarang Dr. Tengku Haji Hashim Syam, MA. Beliau ulama Aceh dan paling para intelektual Aceh di Jakarta sangat mengenal beliau. Kepada Pak Tengku Hashim Syam, saya persilahkan. Pak Hashim Syam? Kalau tidak mengapa. Saya persilahkan kembali. Tadi adalah Bapak Rusli Hasbi ya, yang terpotong tadi kan? Ya, Pak Rusli Hasbi, saya persilahkan Bapak untuk memberikan pernyataan, melanjutkan pernyataan Bapak tadi. Tidak banyak waktu, tapi tolong disampaikan. Sudah hidup lagi online-nya. Pak Dr. Rusli Hasbi, Ya, saya persilahkan. terima kasih. Ya, rekam 2. Tadi rupanya ditutup dan suaranya sekarang udah dibuka lagi. Begini, ini persoalan untuk ke depan supaya Aceh lebih mempersempit kepada berkembangnya corona. Saya hanya mengusulkan sedikit, ada semacam pemerintah dengan ulama dibuat semacam pendekatan. Ya, salah satunya diberikan kesempatan kepada pemerintah, tentunya yang berkompeten tentang COVID, menyampaikan di depan ulama secara menyeluruh untuk mereka memahami yang benar, dan kita minta ulama untuk menyampaikan kepada simpatisannya ke bawah atau murid-muridnya tentang bahayanya COVID-19 ini kalau kita abaikan. Cuma ada beberapa persoalan yang kadang-kadang menjelimet dalam masyarakat. Salah satunya yang saya dengar seperti pernyataan salah seorang dari MPU Aceh yang menyampaikan begini, pemerintah hanya menganjurkan kita protokol kesehatan melalui cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tutup mulut dan hidung. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, kalau pulang kerja, kita langsung melepaskan baju dan mandi dan cuci baju dengan baik. Itu insya Allah COVID-19 akan tidak ketular kemana-mana. Kan begitu keputusan pemerintah. Tapi apa yang dipertanyakan oleh salah seorang anggota MPU Aceh, kalau itu caranya, kenapa jenazah yang terpapar COVID-19 itu tidak diserahkan kepada keluarganya setelah setelah disemprot dengan desinfektan, dengan 31 ember desinfektan ditaruh ke jenazah itu. Kemudian kan sudah mati virusnya. Kemudian dibalut dengan baik, dimandikan dengan baik dengan sabun dan segalanya. Kasih kepada keluarga kalau memang COVID-19 itu mati dengan protokol kesehatan itu. Tapi pemerintah tidak menyerahkannya, malah tidak memberikan kepada keluarga, malah diberi pemakaman khusus jauh dari keluarga. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam masyarakat Aceh yang belum terjawab. Ini akan bisa dijawab apabila pemerintah Aceh bekerjasama dengan tim gugus, kalau boleh saya sebutkan begitu, untuk memanggil ulama-ulama yang berwibawa,
dan mereka dikumpulkan, diberi pemahaman dengan baik, mereka lah yang menjadi corong menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah menerima pemikiran-pemikiran seperti itu. Maaf, Bapak Hamid menyatakan tadi, power di Aceh, pemerintah punya power, tapi lebih memiliki power ulama untuk rakyat dibanding dengan pemerintah. Ini saya pun mendukung seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang cukup luar biasa. Saya salut kepada seluruh bapak-bapak yang telah bergabung dalam pertemuan ini. Ini luar biasa. Malah saya merinding ini. Terima kasih dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini ke depan akan semakin kita bisa menjalankannya. Sekali lagi saya katakan, pemerintah Aceh tolong singsing baju, pasang badan untuk bergabung dengan ulama, menjadi mengurangi beban pemerintah Aceh dalam menyampaikan dan memperkenalkan bahayanya COVID-19 kepada umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah keinginan, pesan, harapan yang disampaikan oleh Pak Dr. Faisal, Pak Dr. Harun Gubernur kita, Pak Insinyur Nova. Jadi Pak Insinyur Nova hari ini boleh kita anggap ini sebagai satu rekomendasi untuk bisa Bapak bisa laksanakan. Dan terus terang aja, ini sebenarnya waktunya sudah mendekati selesai. Tapi saya menggunakan otoritas saya sebagai moderator. The show must go on. Jalan terus sampai ini selesai. Penjelakan. Nah, jadi Cino, kita persilakan Pak Tengku Hashim Syam kasih. Tolong. Ya, gitu. Yang lainnya, berarti saya Munazar, pelaku usaha komunitas startup Aceh. Hari ini sudah selesai di Aceh. Halo? Halo Pak. Sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Taman Sekitar Muda, Pak Surya Dharma, Bapak Moderator, Bapak Profesor Dr. Bakhtiar Ali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, anak muda. Pertama sekali, saya mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh PP Team. Karena ini saya lihat dari flyer, dari sebarannya, ini sangat mengakomodir antara tokoh-tokoh senior-senior, orang-orang tua kami, dengan ada dari kalangan muda. Sehingga ini menjadi jembatan komunikasi antara, jembatan generasi antara anak muda dengan orang tua. Dan yang saya hormati juga kepada narasumber, bapak-bapak partisipan, panitia yang telah berhadir pada kegiatan virtual ini. Nah, terkait dengan pandemi, semua kita memang berdampak, Pak. Terutama kami para pelaku usaha baik yang besar, menengah, dan kecil seperti kami ini masih startup, masih pemula juga berdampak dengan COVID pandemi ini. Oleh karena itu teman-teman wirausaha pertama sekali adalah harus menerima situasi yang ada saat ini. Artinya kita harus menerima, harus bersyukur bahwa kondisi saat ini seperti ini. Kita dengan kondisi pandemi yang ada di seluruh dunia. Sehingga dengan cepat kita menerima, dengan siap kita menerima situasi ini, maka akan cepat kita beradaptasi, akan cepat kita usaha kita akan cepat beradaptasi secara kreatif dan inovatif agar usaha kita ini tidak jatuh, Pak, atau usaha ini tidak gulung tikar lah istilahnya. Karena pandemi ini tidak hanya terjadi pada saya selaku pelaku usaha, tapi juga ada kepada bapak-bapak yang lain, bahkan tidak hanya di Aceh saja, di Indonesia, kemudian di dunia. Kemudian pandemi ini pandemi ini juga berhikmah bagi kami, bahwa dengan ada pandemi ini kami mengasah lagi, Pak. Jadi terasah lagi
kemampuan wirausaha kami yang selama ini mungkin ini terabaikan, santai-santai aja, sehingga ini menjadi motivasi juga. Dan sesulit apapun pasti ada jalan, dan sesulit apapun ini pasti ada peluang di sini. Dan kami harus optimis, berusaha, dan terus berusaha agar usaha-usaha kami ini yang masih pemula ini tetap eksis. Tantangannya yang kami hadapi ke depan, tantangan yang kita hadapi adalah kita tidak lagi berpikir kalau nanti di akhir 2020 misalnya pandemi ini sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke 2019. Enggak lagi, Pak, saya pikir tantangannya. Bagi kami pelaku usaha adalah tantangannya bagaimana usaha kami ini dapat terus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di tahun-tahun selanjutnya. Karena saya berpikir bahwa nanti ke depan kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dibawa, sehingga kami perwira-wira usaha ini harus siap dengan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah karena ini kita sebagai Muslim meyakini bahwa ini pandemi datang dari Allah, maka kita tetap berserah diri kepada Allah dan tetap harus saling tolong-menolong, Pak. Harus saling tolong-menolong, karena yang berdampak COVID ini tidak hanya kita, tapi ada teman-teman kita, pelaku-pelaku usaha yang lain, atau ada masyarakat yang lain. Sehingga dengan berbagi sesuai dengan kemampuan kita, ini akan meningkatkan kreativitas dari si pengusaha ini sendiri, Pak. Jadi akan memacu kita untuk apalagi yang harus kita buat, apalagi yang harus kita buat. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang luar biasa tadi, saya bersama dengan Bang Yunidar juga, Ketua IMPAS, ada Darlis, ada Teku Akmal dari Sudan, beberapa komunitas itu, membangun jaringan-jaringan komunikasi di internasional, Pak. Jadi kita bentuk forum-forum, format Forum Mahasiswa Aceh Dunia. Dan itu bertujuannya untuk membangun komunikasi, untuk membangun network, untuk membangun jaringan, sehingga teman-teman yang punya kapasitas-kapasitas ini bisa punya jalur, gitu, punya tempatnya yang selama ini itu terabaikan, gitu. Mereka jalan sendiri sehingga nggak pernah nyambung. Jadi saya pikir dari saya itu saja, Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beberapa pemikiran dan masukan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya saya persilahkan Dinda Darlis Aziz dari Turki. Jadi saya persilakan. Saya sudah janji bahwa yang di luar negeri ini memang saya tempatkan agak di belakang, gitu. Tapi saya mulai dulu dengan Darlis Aziz. Makasih banyak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2, suara dicoba. Masuk. Oke. Masuk. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita yang berkenan memoderatori acara kita pada siang berbahagia ini. Kita masih jam 12 di sini, Prof, di Turki. Saya asli dari Aceh Selatan. Saya ini kuliah di Turki, di Ankara, tapi ini sekarang lagi di kota Bursa, ya. Yang kami hormati para guru dan orang tua kami semua, Kanda-Kanda, Yunda, dan seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir dalam silaturahmi online kita hari ini. Semoga berkah adanya. Pak Gubernur, dan juga ada banyak sekali tokoh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya sangat beruntung sekali bisa bergabung di sini. Harapannya bisa berlanjut lagi ke depan, insya Allah. Izin melaporkan Pak Prof, di Turki kita ada 120-an mahasiswa Aceh, termasuk salah satu diaspora pelajar Aceh yang terbesar juga. Selain di Mesir, mungkin Prof Bakhtiar juga mantan dubes di Mesir, ya. Di sana itu yang terbanyak pertama, di Turki kedua, dan Sudan, dan beberapa daerah lain. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu kita berkesempatan untuk menggagas satu forum diaspora pelajar Aceh Bansigum Dunia, dan mudah-mudahan jadi roadmap yang baru ke depan, jadi sebuah milestone, ya. Dan kita juga sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur, mungkin ini bisa dikapitalisasi secara lebih bagus untuk mengembangkan pendidikan pariwisata dan
sektor-sektor lain yang memungkinkan. Terkait dengan COVID, saya update sedikit. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat ya Damai Aceh 15 tahun. Semoga semakin damai ya, semakin sejahtera masyarakat Aceh. Kemudian juga ulang tahun RI ke-75. Ya, semoga Aceh semakin dipandang ya, di nasional. Kemudian juga ulang tahun Taman Iskandar Muda ya, kepada Ayahanda Surya Dharma yang telah berkenan mengundang kami mewakili mahasiswa internasional. Kemudian juga selamat Tahun Baru Islam yang ke-1442 semenjak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan COVID ini menjadi wahana hijrah kita juga menjadi Aceh lebih baik ke depannya. Amin. Saya ingin update sedikit untuk kasus corona di dunia itu sudah hampir mencapai 23 juta ya. 22 juta kasus, 22.500.000 kasus yang telah ditemukan hari ini, dan korban meninggal itu hampir 800.000 orang, dan recovery itu di dunia itu baru 15 juta orang. Berarti ada sekitar 6 atau 7 juta orang masih menderita sakit. Di Turki sendiri itu kasusnya itu ada 253.000, Prof. Yang meninggal itu hampir 6.000 orang, dan tapi Turki telah merecovery ya, dari 253.000 itu sudah sudah di recovery. Ya. Dan kami perlu sampaikan beberapa hal terkait dengan COVID di Turki ini, bahwa saya ada melihat ada satu kepedulian dari pemimpin untuk mengambil atau menjamin ya nyawa daripada masyarakatnya. Ini sangat penting saya kira, karena jaminan dari pemerintah ini, dari pemimpin ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri masyarakat. Dan ini yang saya lihat di Turki, Prof, di mana ketika kasus pertama di Turki itu pada 11 Maret, itu besoknya langsung dilakukan lockdown gitu. Jadi bandara tutup, semua tutup, dan masyarakat sangat patuh sekali kepada pemerintah. Terus pemerintah juga menjamin kesehatan masyarakat. Karena kenapa? Karena di setiap kota itu layanan rumah sakit itu sudah di atas standar rata-rata. Jadi ketika puncak kasus pada 15 Mei 2020 kemarin, itu ketika puncak kasus itu rumah sakit yang terpakai di Turki hanya 40% dari total. Selain itu juga di luar kesehatan, di sisi pangan, itu Turki punya ketahanan pangan selama 1 tahun, karena dia ini adalah negara perang. Jadi mereka menyiapkan pangan 1 tahun untuk setiap tahunnya gitu. Jadi ada spare ketahanan pangan gitu. Jadi mereka ketika kasus pandemi ini tidak mengalami inflasi dan tidak mengalami ini. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pelajaran bagi kita, di pemerintah Aceh khususnya, dan juga bagi nasional gitu ya. Ada salam kawan-kawan Ikatan Masyarakat Aceh di Turki, Prof. Alhamdulillah pada Pak Gubernur juga. Tahun lalu Pak Gubernur mungkin belum sempat berhadir. Mudah-mudahan ke depan kita bisa laksanakan lagi. Alhamdulillah tahun lalu kita telah melaksanakan, Prof ya, satu kegiatan yang sangat besar sekali dan diapresiasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Turki. Ada festival budaya Aceh di Istanbul, dan luar biasa sangat apresiasi, dan teman-teman dari panitia Ikamat juga kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan apresiasi dari PPI Dunia ya untuk program kebudayaan yang sangat-sangat ini sekali. Dan banyak sekali yang sebenarnya saya berharap ya. Ini inti mungkin dari penyampaian saya, di mana ada amanah UPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana kita diberikan peluang ya untuk bekerja sama dengan luar negeri, dengan dunia internasional, di luar dari 8 bidang yang ditentukan dalam pasal 7 ya.
pasal 7 UU nomor 11 2006, di mana di luar urusan pemerintahan yang bersifat nasional, baik politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam bidang agama itu bisa dilakukan kerjasama internasional oleh Aceh. Dan saya berharap ya, di sini ada Pak Gubernur, tahun lalu alhamdulillah saya juga dipercayakan sebagai Ketua PPI, Prof. Sempat melakukan kunjungan juga ke Pak Gubernur, saya sudah menyampaikan kenapa tidak kita coba membangun kembali ties atau hubungan yang baik ya dengan pemerintah Turki dalam bidang-bidang tertentu. Saya menawarkan kemarin bidang pendidikan karena kita punya link yang sangat bagus dengan 20 perusahaan universitas negeri yang ada di Turki hari ini. Dan saya sangat sedih, beasiswa LPSDM itu belum ada satupun yang ke Turki, yang ada hanya ke Siprus gitu ya, ke Siprus itu. Dan saya sudah mendorong juga ke kepala LPSDM, kita sudah melakukan audiensi resmi dengan Ikamat 2008 yang lalu agar ini bisa dibuka. Karena kenapa? Karena ada jaminan di UPA gitu. Dan juga di bidang-bidang lain, ada ekonomi, ada sosial budaya. Budaya kemarin kita sudah mempertemukan Kepala Museum Aceh dan Kepala Dinas Pariwisata Aceh dengan Kepala Museum Istanbul dan Dinas Pariwisata Istanbul gitu ya, akhir tahun lalu. Dan sudah ada satu MOU atau kesepakatan untuk kerjasama kurator perawatan benda-benda budaya. Kita berharap Aceh yang memiliki banyak sekali, majemuk sekali peninggalan-peninggalan budaya di Aceh, mulai dari Persia ya, dari dari Arab juga ada, Timur Tengah, dan juga dari Turki banyak sekali gitu. Kita mencatat ada 27 manuskrip Aceh di Turki dan masih tersimpan dengan baik hari ini. Alhamdulillah kemarin teman-teman Ikamat sudah melakukan pameran dan mendapatkan apresiasi yang sangat besar sekali. Terima kasih, Prof. Demikian dari saya. Saya berharap UPA yang telah ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya dari sisi politik, tapi sisi-sisi lain yang mendatangkan kesejahteraan lebih baik bagi Aceh. Demikian, bila taufiq hidayah, wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, saya ada titipan. Anda datanglah ke Duta Besar KBRI, tolong minta buku titipan yang diberikan kepada saya waktu saya berkunjung ke sana, buku tentang hubungan Turki dengan Aceh. Jadi cikal bakal hubungan Indonesia-Turki itu dimulai dari Aceh. Dan itu dibikin buku sangat bagus. Saya waktu itu tidak terbawa, tapi mungkin Anda sudah baca. Tolong itu diambil. Dan jangan lupa, Anda sudah mulai bergegas, karena sebentar lagi pesawatnya take off. Jadi kami kontrol dari sini. Nanti sebentar lagi Anda ketinggalan pesawat. Siap. Kalau ketinggalan kereta api tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ketinggalan pesawat, oh maaf, kapai terbang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Samsudin Mahmud, juga Pak Gubernur kita panggil. Nah, Kajit, Pak Asyam, persilahkan. Pak Samsudin Mahmud, karena itu Pak kalian kupiah. Ya. Sudah dengar suaranya? Profesor Samsudin Mahmud. Ada. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak pahnya. Mudah-mudahan. Ya. Kakak. Ya, saya Samsudin Mahmud. Di Nona di Banda Aceh. Jadi karena ada masalah negara kita, saya tidak bisa ke Jakarta. Di dekat Aceh sudah 5 bulan. Dan harap kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Lihat maaf, ilun buka angku maafin, tapi punya nauroha harus mundur. Memang nauroha dulu kita ini bisa sama. Terima kasih atas
bantuan media ini dan menyampaikan aspirasi, tapi karena waktu dan telah buka karya peserta sebelumnya, saya hanya menyampaikan satu hal yang penting bagi kita, itu gemilang akan tangga kita asal kita tetap utuh dan tetap bersih. Itu yang saya tawarkan pada Bapak dan Ibu yang hadir ini, karena waktu demikian ketat, saya mengakhiri obrolan ini dengan mengharapkan Bapak semua berada dalam lindungan Allah SWT. Saya sekarang sudah beberapa bulan tahun, jadi agak kacau dikit dalam pemeriksaan. Saya minta maaf. Salah pada semua peserta. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Direktur Eksekutif Flower Aceh. Terima kasih. Silakan, sudah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah. Terima kasih Pak Prof. Dr. Bahtiar. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak PLT Gubernur, kemudian Bapak orang tua saya semua yang ada di pertemuan ini, dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama ucapkan selamat 1 Muharram 1442 Hijriah, kemudian selamat HUT RI ke-75, kemudian MUI Helsinki ke-15 tahun, dan ulang tahun Taman Iskandar Muda ke-70. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Sudah banyak yang sudah disampaikan, tapi bagi kita untuk hikmah di masa COVID ini yang dirasakan, yang pertama ini menjadi refleksi untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus menghargai segala nikmat yang diberi Allah dan bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita. Lalu yang kedua juga hikmah yang kita rasakan, kesempatan berkumpul dengan keluarga semakin banyak, kemudian 8 fungsi keluarga juga semakin terkuatkan terkait fungsi agama, fungsi kasih sayang, sosial budaya, reproduksi, kemudian pendidikan dan ekonomi, walaupun ada celah-celah yang kemudian lemah pada saat COVID ini. Lalu yang ketiga juga kita menjalankan prinsip-prinsip Islam juga ya, prinsip kesehatan, an-nazafatu minal iman. Jadi kita menjalankan prinsip hidup bersih, sehat dengan memakai alat-alat APD ya, kemudian juga makan makanan bergizi dan lainnya. Dan yang paling penting, COVID ini juga menghadirkan nilai-nilai kesetiakawanan, solidaritas, semangat berbagi yang semakin kuat. Banyak hikmah yang memang bisa kita ambil dari musibah ini, tapi ada banyak juga catatan atau tantangan yang dihadapi oleh kita semua. Kalau dari sisi tadi secara umum sudah banyak disampaikan, saya akan melihat dari sisi pengalaman perempuan di Aceh. Jadi kalau kita lihat memang kesadaran terkait dengan menggunakan protokol COVID ini masih lemah, tidak semua masyarakat menggunakan. Kemudian juga pemahaman ini juga sangat terkait dengan pemahaman, kemudian juga hoax dan hal-hal lainnya. Dan yang paling terasa terkait dengan tingkat kesejahteraan semakin menurun, terutama
perempuan yang bekerja di sektor informal. Jadi usaha-usaha perempuan yang biasanya jual kue, kemudian usaha-usaha yang informal yang ya selama COVID ini betul-betul kolab. Kemudian tantangan lainnya ternyata selama COVID ini pengeluaran dan kebutuhan hari-hari itu melonjak tinggi. Kebutuhan hidup semakin tinggi karena semua orang ada di rumah. Masa kalau biasanya cuma sekali dua kali, ini berulang kali. Jadi banyak biaya-biaya tambahan. Sementara income pendapatan sangat menurun. Lalu di tingkat komunitas, masyarakat juga masih merasakan sarana dan prasarana kesehatan kita juga di Aceh masih terbatas. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana seharusnya ada tes COVID yang gratis, yang mudah diakses, bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian akses untuk mendapatkan layanan kesehatan baik bagi perempuan dan anak sudah berjalan selama ini, tapi memang selama COVID kan terkendala. Ke posyandu, ibu-ibu khawatir takut tertular, kemudian mau konsultasi kesehatan juga khawatir karena nanti protokolnya nggak dijaga dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan dan hak kesehatan anak. Kemudian terkait dengan kasus-kasus kekerasan di Aceh di masa pandemi juga ternyata jumlahnya terus ada dan meningkat. Dan dalam penanganannya mengalami tantangan tersendiri karena persoalan pembiayaan yang terbatas karena di kabupaten kota ada pengalihan dana, refocusing dana untuk penanganan COVID, sementara juga penanganan kasus membutuhkan dana tersendiri dan ini belum sepenuhnya terbantu. Lalu pendidikan anak juga terkendala karena sulit adaptasi proses daring dan ini sangat dirasakan oleh kelompok perempuan di komunitas. Untuk para ibu-ibu di desa nggak biasa menggunakan HP, gadget, internet dan lainnya. Kalau ada HP-nya kadang nggak ngerti cara pakainya. Ada paketnya nggak ada HP yang standar. Jadi ini juga di dunia pendidikan buat perempuan di desa ini menjadi tantangan tersendiri dan anak-anak juga menjadi kewalahan. Nah, kami berharap dari persoalan-persoalan yang ada ya, kami berharap memang ke depan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan COVID itu betul-betul dijalankan sehingga semua masyarakat tertib menjalankan mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa sampai komunitas. Kemudian yang terpenting juga mendekatkan akses layanan kesehatan yang adaptasi selama masa COVID ini ya, sehingga perempuan dan anak bisa mendapatkan layanan yang memadai. Kemudian juga adaptasi pendidikan. Saya pikir itu Pak, yang terpenting adalah mengoptimalkan penanganan bersama seluruh elemen dalam penanganan COVID ini. Terima kasih Pak Bahtiar, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas beberapa masukannya. Selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, ini waktu kita memang sudah sangat tipis, sudah sangat singkat, maka saya akan terapkan strategi protokol yang agak ketat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, supaya kalau kita di luar, supaya cepat pulang. Nah, jadi itu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang. Lebih cepat, lebih bagus, supaya kita cepat pulang. Selanjutnya saya persilakan Presiden Komunitas Masyarakat Aceh Malaysia, Datuk Mansur. Ya, kepada Datuk kami persilakan. Datuk ada di tempat? Kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Penghormatan saya kepada Prof. Dr. Bahtiar dan juga kepada ayahanda kami yaitu Prof. Dr. Surya Dharma yang telah memberi kesempatan kepada kami di Malaysia dalam wabak COVID, tantangan dan apa risiko yang akan dihadapi masyarakat Aceh yang ada di luar negeri. Alhamdulillah hari ini
masyarakat Aceh yang hidupnya santun di Malaysia menjadi tentang wabak COVID yang berlaku di Malaysia selama 5 bulan terakhir ini. Hari ini warga setempat telah kehilangan pekerjaan seramai 2 juta orang. Jadi impak dia kepada masyarakat Aceh yang ada di Malaysia yang bakal dipulangkan sebagai tenaga kerja yang tidak dibutuhkan lagi di Malaysia. Jadi di sini saya penghormatan saya yang pertama sekali kepada moderator dan juga kepada PLT Gubernur dan juga kepada Menteri Agama Bapak Sofyan Jalil, Tengku Malik Mahmud dan yang lainnya. Insya-Allah mudah-mudahan sinergi apa yang berlaku di Malaysia pada hari ini menjadi ditanggungjawab kepada pemerintah yang ada di Aceh apabila warga kami yang ada di sini yang bakal dibawa pulang ke Indonesia khususnya ke Aceh, pihak pemerintah dapat meluangkan pekerjaan kepada mereka disebabkan mereka tak dapat tinggal lagi di Malaysia dalam kadar COVID yang berlaku pada hari ini. Ini adalah yang perlu saya sampaikan kepada pihak pemerintah supaya pihak pemerintah mengambil langkah-langkah strategik agar masyarakat Aceh yang ada di perantauan dapat balik dengan sempurna, dapat memberi perlindungan dan juga setiap masyarakat Aceh di Malaysia pada hari ini telah kami upayakan sembako selama 3 bulan sebanyak 117,000 paket bantuan yang telah kita agihkan kepada mereka. Terakhir, mereka tidak dapat bekerja seterusnya. Mereka hari ini setiap majikan telah beri kata notis yang mereka tidak diperlukan lagi di Malaysia. Ini singkat kata daripada saya, amanat saya kepada pihak pemerintah yang ada di Aceh, melihat kondisi masyarakat Aceh yang ada di Malaysia sebanyak 500,000 dan hari ini sebahagian besar mereka tidak dapat bekerja lagi. Singkat kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk, kita juga masih punya nostalgia dengan Malaysia, dengan Melayu, dengan Malaya. Bapak mungkin masih ingat lagu Balenggang. Balenggang Sitari Lenggang. Ya kan? Balenggang, balenggang Sitari Lenggang. Kalau baik hati, nanti orang sayang. Dari Melaka ke negeri Pahang. Singgah di Johor, beli berangan. Dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, Insyaallah. Insyaallah. Kita lanjut kepada Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Medan, yaitu Bapak Haji Muhammad Husni Mustafa, Sarjana Ekonomi. Kepada Pak Husni kami persilakan. Dari Medan? Ini Medan, Bung. Ini Sumut, Bung. Ini Sumut, Bung. Semua urusan mesti dengan uang tunai. Ayo. Silakan, Bapak. Pak Husni. Anda sambung. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ya, Anda butuh, ya kan? Kalau begitu saya persilakan dari Ketua KTR Malang, yaitu Pak Syaukani, Sarjana Agama MPD. Ada, Bapak? Ada, saya persilakan. Ada? Syarkani KTR. Sudah masuk? Saya persilakan. Ya. Bisa? Bisa? Salam Allah. Kali apa sih tentang awai pelumpat dengku kalidin dong. Belum kali ni. Lehem ini. Dengku kalidin kalau harus Allah. Kemudian sampah. Bah. Okey. Silakan. Ya.
Ya, silakan. Oh. Sudah, kita lewat aja. Selanjutnya saya undang Dr. Khalidin Yaakob, founder Ashabul Kahfi Sydney, Australia. Dr. Khalidin Yaakob, mudah-mudahan sudah siap. Karena Tengku Khalidin Yaakob. Oke. Sudah masuk, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama sekali yang pun taat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Luntuannya ngendron bang Baktiar alhe plot lebih mungkin. Anak merempok. Jadi karena ya level 5 tahun ya. Karena acaranya adalah acara silaturahim. Nah, hijrah tim dengan tema hikmah dan tantangan COVID-19 bagi Aceh. Lencok leminit untuk silaturahim. Leminit untuk silaturahim. Karenanya letak kalau rakan-rakan Bang Sofian adalah mantanginan. Nyula kemah rumah Bang Sofian, Bang Mustafa Abu Bakar, dan drone sendiri jamun tanya betul awal 80-an. Sama-sama Pak Tim, Pak Purino Junaidi sebagai ketua umum. Lu hana tua lu enyan karena drone Bang Baktiar sebagai kenal heboh komisi dalam sebuah rakernas tim komisi anggaran dasar yang kebetulan drone yang rancang anggaran dasar sehingga alhamdulillah sampai uronyo tim sangat eksis. Jazakallah khair. Kemudian komisi bidang ekonomi ini adalah Bang Mustafa Abu Bakar, mungkin gayanya di dalam grupnya. Alhamdulillah sehingga tim yang lelun meruno bak tim watelun di Australia. Kemudian yang kedua tim pembangunan. Nah, dan pelajar kebetulan lentuan percayakan untuk bahagian mahasiswa dan pemuda baktul awal 80-an. Jadi bernostalgia betul lah minitnya supaya nyo perle kepada adik-adik, kepada anak-anak bergabung dalam grupnya bahwa nyo tanya adalah awal-awal di lebak tim. Ya mungkin hantum pernah merempok. Kalau nino yang nalunturi jitno hitung dengan jaro. Mungkin kamu hadap ke Allah ataupun kaho. Ini yang pertama. Tapi alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Agak bersambung kitanya di dalam silaturahim pada malam ronyo. Sinang golo malam, sino kamalam. Jadi tuan sejak selesai kuliah di Malaysia pada tahun 90-nya, kita berangkat ke Australia. Jadi, itu menarik tak benar dari apa yang disampaikan. Seminitnya mungkin Lun akan sampaikan tentang, Lun bicara tentang masalah hikmah. Karena lihat orang-orang yang kompeten dalam menjelaskan masalah hikmah. Cuma Lun adalah, tegahnya masalah tentang challenge, tantangan yang terjadi. Lencok contoh, Bunuh juga nak padu-padu draw pembicara sangat menarik. Yang pertama, Saudara Adron. Yang kedua, Bang Sofian. Kemudian Bang Fahri dan Huma. Lalu contoh, Lencok mungkin menyajiat sebagai sharing informasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam halnya. Sehingga tercatat Australia Pak Uronyo terjadi hanya sempat dilakukan 5 juta dan kemudian yang mati menurut corona hanya 150. Jadi pakai cara dilakukan, nah mungkin
sharing untuk memanfaatkan. Menarik dari apa yang kepegah benar. Karena kamu di Australia kebetulan tuan sendiri juga sebagai anggota dari Australian National Imam Council. Jadi pemerintah Australia ditanya kerjasama dengan imam untuk menyampaikan informasi tentang masalah COVID-19-nya. Kemudian hal-hal protokol kesehatan bagaimana dilakukan. Dan kemudian juga dilakukan hanya gebi reward. Yang lakukan gebi reward. Misalnya hino berbicara masalah ekonomi. Ekonomi kelas menengah ke bawah memang anjlok. Tapi pemerintah adalah gesuntik modal dan menyegitanya sebagai pengusaha dan pekerja, dan pekerjaannya akan dibayar oleh pemerintah supaya bisnisnya bisa jalan. Ya, mungkin elon perdekan nyolong pegah fakta yang terjadi di sana. Kemudian di masjid-masjid juga anaknya kerjasama dengan pemerintah, polisi hendak tak susah je. Karena getanya imam-imam yang terdaftar di dalam Australian National Imam ini adalah gaknya dilakukan ketentuan-ketentuan yang dipegang oleh pemerintah sehingga bagaimana penghukuman pegah berkaitannya. Baik antakan di Aceh di Australia manteng pun yang dipegang oleh imam tanya tu anuronyo la masjid kitanya hanadang rapat-rapat dan orang semate. Orang semate. Artinya bukan jarang-jarang. Kemudian menyagetanya orang Muslim perleh untuk na pesta perkawinan. Ini alhamdulillah kajian kepala becut. Barakal 5 ro. Yang mengkawinnya 2 ro calon darah barong linto, kemudian 2 ro saksi na perkawinan secara Islam, kemudian tengku kadi atau wali 5 ro. Tapi ini alhamdulillah kajian 10 ro. Terkecuali yang di luar nyanjit 50 ro. Masjid-masjid dibatasi. Sehingga tanya tempat-tempat termasuk di Ashabul Kahfi yang tuan dirikannya, ditanya lakukan batasi orang. Masjid raya 50 ro. Karena tanya ubud ya sekitar 50 lah. Nya pekan pelaksanaannya bisa berjalan mulus disebabkan nak kerjasamanya. Malungkalan tantangan katanya untuk di Aceh, lungkalan nyom mungkin nyom pegah dari sisi lain. Bambang kia kagak nuturi lulung kira dia mun gas, kagak nuturi lulung. Nyom pegah dari sisi hana orang lain pegah, bah lum pegah lelun. Ban, nyom katanya padahal metakalan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Muhajirin dengan Ansar untuk gebina sebuah komuniti yang jero. Sementara kita tengok di Aceh, bunuh ibu gesinggung gitu. Yang semestinya hana mesti terjadi. Terjadi perbedaan wajar-wajar saja, tapi baiklah perbedaan-perbedaannya mengurangkan keikhlasan tanyo. Kita sampai ke dodro tu. Sampai ke dodro tu sama-sama berjuang, tapi kita lanjut kerjasama. Kemudian karena perbedaan partai politik, kita akan lanjut kerjasama. Karena perbedaan organisasi, lanjut kerjasama. Bahkan saling menjatuhkan. Nya metakalan manteng, batelun tuan di letul 80-an di Jakarta, takalan rakan-rakan orang Batak, orang Aceh yang sukses di Jakarta ke drog. Tapi metakalan orang Batak kan, orang Batak iganya menyenaduk DKI, nampak kantor DKI kepala bahagian atau kepala seksi, nyan kana yang ilmuh sebagai pembantu yang dari Batak. Kemudian pertama dalam kantor truk dalam pembantu lain. Ubahji dalam cerita orang Aceh, katanya orang Acehnya adalah lagi tengok sama-sama elit lihat saya pungo, pelung rame-rame, cungkaya. Lurung cungkaya sidro kan ilikutnya mat bagaki, mulai ilikutnya kemudian tarik rotanya Bandung. Jawab Batak kan Vietnam. Jawab Batak begitu di water sidro kalau nak tahu ilikut ditarik water. Seterusnya. Oleh karenanya, kira talentnya hanya cara lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak ingat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lun khawatir ada gata-gatanya tergolong kepada 5 golongan.
terjadi dalam 5 buah golongannya akan wabah ataupun metakenino COVID-19 nya akan terjadi. Yang pertama adalah dalam masyarakatnya perzinaan yang secara terang-terangan dalam sebuah masyarakat adalah perzinaan secara terang-terangan, nyo tunggu Allah akan gejuk penyakit yang belum pernah na. Nyo ulun tua memang karena di Australia nyo karap Pluto nyo mungkin hana trip di Aceh paling-paling fitun 3 atau paling 2 ge nyampe hana trip. Tapi ulun tuan bak salah saboh seminar di Aceh yang pernah li salah sidorak kan ulun tuan Adinda Adli watanya ngepakat jak lun yak kalen bak saboh restoran malam. Jak cubang kena yak kalen. Hotelnya kamu juga pau 11 malam kamu lih rapat makan tu PI jak kenan. Kemudian lun kalen mentumpuk-tumpuk ini, mentumpuk-tumpuk dua. Pegah le Adli. Bang ciak kalen pegah awaknya. Pau 11 malam. Pau 11 malam ternyata memang lun jak ikut awaknya yang memang kagaduh memang kan perzinaan ilganyan tapi game-game yang memang hanya pantas dinonton dilakukan. Nyo yang terjadi sehingga long confirm kebetulan wate tulang kala Bapak Rektor Unsia nak langkah batu tempat tamu kena nak pertemuan dengan mahasiswa tino dengan mahasiswa Aceh yang di Australia long confirm betul Pak Rektor nyo wate lun barasa di Aceh mahasiswa yang ikut KKN adalah jumlah mahasiswa agama dengan mahasiswinya sangat berbeda. Artinya adalah sedikit sekali mahasiswa agama. Pakai mahasiswa ini. Nah, tuannya pernah terjadi di lewat telung kuliah di Malaysia. Lu tanya Mbak Rektor di TD, lu kalian. Ternyata berbeda. Mbak tanya ternyata yang berarti cara orang ini hanya tak tahu orang agam, tapi orang agam letak yang tak kenang ke istilahnya, tak kenang ganja. Long confirm betul jumlahnya, pegah le Pak Rektor betul jumlahnya, tapi hanya kepegah alasan jihnya. Kemudian yang kedua adalah ke Rasulullah, terjadi dalam pembisnis, orang-orang bisnisnya tidak jujuran. Nyo akan terjadi, pegah le Rasulullah nyo khawatirkan kepada para sahabat lagi. Nyo akan malah petaka sendiri. Kemudian yang ketiga, menyena adalah anak tak kira masalah zakat. Kita yang nanti ingat zakat adalah zakat 2,5 zakat fitrah. Alhamdulillah semenjak luntuan di Australia karena luntuan berdirikan Islamic Center-nya, kamu mengkolek zakat pada anggota, pada masyarakat, tidak hanya masyarakat orang Aceh dan Indonesia, masyarakat Muslim yang mana saja. Kemudian, pegahnya sisihkan pendapatan ron 2,5%. Mudah kita tengok 2,5%. Jika nak bayar keton, jika nak bayar per month atau per week, kena gaji per week. 2,5%. Kadang-kala menyetap reh untuk siton, boleh gaji tu nak 100,000. Mungkin terlalu berat 2,500. Jadi peruro, orang kerja harian peruro, ada merempat $100, $2.50 isikan pasolan celeng ke untuk bagi kerana persyaratan zakat na dua truk nisab dan truk hol, wateka truk hol untuk atau truk tak pegah watanya lebih gad untuk bersapat watai bulan Ramadan. Nah watai bulan Ramadan double reward. Okey. Nyo ka berlaku hanal di pembicaraan, nyo kadang ditanya merempak gaji betul pada kan si pun 100,000. Tapi kena kata terbit paling-paling tinggal 50. Kenali soalannya lagi nya. Ada pun 50 berarti kan 50% bayar zakat. Dah itu kalau dari 2,500 no. Ana apa mudah-mudahan dia kesedekah. Karena sedekahnya adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa membela kita dalam segala hal. Masuk masalah COVID-19-nya akan bisa diselesaikan oleh sedekah. Karena sedekahnya yang sangat berharga untuk dalam dunia dan untuk di akhirat. Di dunia, orang senang. Karena ditanya sini oleh masyarakat Aceh di sini, Najib ditanya sebuah kelompok yang khusus masalah membangun kalau rumah-rumah duafa yang nasidih di Aceh
kumpulkan kemudian dalam masyarakat untuk dibangun walaupun tidak dalam jumlah le. Tapi sejak lun dirikan Ashabul Kahfi Islamic Center, mau setiap tahun zakatnya adalah mengirim ke Indonesia, terutama Aceh. Dan yang keempat adalah ingkar janji dengan Allah. Orang ingkar janji dengan Allah. Setiap waktu semayang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan tetapi orangnya kita disumpah jet ke pekerjaan ke pejabat. Sinan kala tak sumpah demi Allah dan sebagainya, lun selalu mengutamakan kepentingan umat, kepentingan masyarakat dari kepentingan sendiri atau daripada kepentingan golongan sendiri, golongan atau partai sendiri. Tapi kena tak ingkari atau tidak. Tapi bukti katakan adalah memang letak yang berurusan dengan KPK. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang hana adil. Pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Bahkan metakalan sejarah khalifah yang kedua Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tegaknya malam-malam orang yak kalan takiban orang masyarakat ganyan. Ini adalah tanggungjawab. Tanggungjawab sebagaimana juga Rasulullah bersabda kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan terhadap kepemimpinanmu. Jadi, tuan kalian, hanya satu cara untuk bisa getanya untuk mengantisipasi, untuk mencalon, untuk menyelesaikan tantangan-tantangannya. Pertama adalah, lagi usulan-usulan bunuh, tuan setuju tak? Mungkin khusus kepada saudara Adronnya, memang kamu di sini di Australia, alhamdulillah, orang Aceh le cara-cara. Universitas Teknologi Sydney, Nyo adalah profesor yang memang dari Syekh Kuala, S1 dari Syekh Kuala. Dia profesor yang sangat terhormat di sini. Kemudian di UTS, naci orang tanya, Nyo adalah aset, menjamin dile waktu Pak Irwan di periode pertama gubernur, waktu itu mahasiswa Aceh ramai kena, naga pesan leganya, lu tanya mahasiswa Aceh, karena biasa kumpul di sini, tanya, kiban lihat sekolah. Pegah lipat gubernur, awak kan apa kawal tadi, menabut sino, ya laju sino. Nah untuk membangun Aceh, hendak perlu tahu Aceh. Betul cik, kalau tuan fikir, kenapa kan? Mesti dia profesor sino di Australia, kemudian Aceh. Ada mendih nak profesor di Aceh je kedekan, tapi kata awak kitanya mungkin kata pilih kitanya, kak kurang buat urang tidak. Jadi kitanya bah di luar mentang. Kemudian satu-satunya cara adalah yang pertama adalah kita perlu wahdatul fikri, samakan persepsi. Benar ke pegah ilun setuju tak benar ke pegah karena ulamanya penting. Ulama hanya sekedar baca doa. Zaman tu 80-an waktu kamu pegat zaman Sawa Gampung PKA zaman nilai, waktu acara PKA itu 81 atau 82 nak tinggal le. Kamu jak sekeliling Aceh watanya, yang bersama mungkin Abang Rajali sini, Abang Rajali Abbas watanya. Kamu jak sekeliling Aceh untuk menghidupkan menasah. Lun tuan kira menyentuh pemerintahan Aceh bagaimana gaji kepada Pak Kecik, tuan kira ke tungku menasah, agaknya menyena orang mati hanjuk kepegah na yak mu, mena orang mati hanjuk kepegah agaknya yak kerja, mesti yak selesaikan atanya. Samping yang perbuat anak miat. Kemudian di samping itu gejak dia ke imam mati salat. Di wahdatul fikri, samakan persepsi di antara pemerintah daerah, para ulama, sebenarnya itu bang, kemudian para ulama, kemudian apa yang lagi aku usulkan oleh Humam tuan setuju tak. Yang kemudian dengan wahdatul fikri terbentuklah wahdatul qulub. Kemudian baru terjadi wahdatul haraki, kita bergerak bersama. Menyajino dia tak gerak sama karena hanya sama hati. Dan mudah-mudahan dengan sering kita laginya, sering berkumpul laginya bersilaturahim, bejit ke kitanya yang semesti musuh kajit kengan, kemudian jangan kahana jit le kengan. Jadi mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Kesalahan-kesalahan yang kala kebek tapi kele belum setuju yang usulkan benar. Lagi Pak Humam, ini selesaikan masalah kita boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Tengku Halidin, saya sangat tergugah kamu mendum, kamu mendoa, kamu ikutin perkembangan drone nebina urung-urung kita yo. Nah di Nanggro Jiuh, kamu hanya pegah istilah di Nanggro Cafe, tapi di Nanggro Jiuh di Australia. Karena apapun Australia itu adalah salah satu negara yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimanapun kita konflik sama Australia, kita tidak boleh berang betul sama mereka. Mereka pernah berjasa, sama seperti India, sama seperti Mesir. Itulah negara pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Enan mentang, tak menumpuk lain ga, doa Bandung. Dan hadirin yang saya muliakan, Al-Mukarram, semuanya yang dimanapun kita berada,